Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Bagaimana? Ya, masih bertahan di rumah? Harus tetap bertahan, ya. Ya, kita semua harus di rumah, tetap di rumah sampai Februari 2021 akhir. Ya, mulai sedikit bersih, ada pengharapan di Februari 2021. Mudah-mudahan lebih cepat, ya. Karena eh, vaksinnya baru terlihat itu di Februari. Mudah-mudahan lebih cepat, ya. Kita berdoa untuk para peneliti kita di negara kita ini untuk lebih cepat bekerja, ya, lebih fokus bekerja dan menemukan vaksinnya. Karena kalau nggak ketemu vaksinnya, ya kita akan seperti ini terus. Akan ada di situasi di mana kita bersosialisasi dengan jarak, ya. So banyak berdoa, banyak berharap, harapan positif. Oke, so ini ada 3 pile. Kalian bisa pilih antara kerang putih, red rose, pink rose, red rose di sini tentang yang tidak ada komunikasi. Ya, apakah dia akan mulai komunikasi duluan, menelpon kamu atau pesan singkat di sini? Ya, apakah dia akan jumping the gun, reach out and speak up, terutama untuk memulihkan komunikasi di antara kalian. Ya, so bisa pilih. Oke, sudah pilih. Kita mulai dengan pink rose. Saya akan tebar nanti 2 baris. Baris pertama, apakah dia akan mulai komunikasi atau telepon kamu. Baris kedua, alasannya kenapa. Kenapa dia mau mulai duluan. Ya, dan ada bottom of the deck. So ini untuk yang pink rose. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum, ditunggu ya. Subscribe, likes, dan komennya. Terima kasih. Please clarify, my dear angels. Apakah ada komunikasi yang dimulai? Please clarify untuk pink rose. Sekali lagi untuk pink rose. Oke. My dear angels, please clarify untuk yang tidak ada komunikasi. Akankah ada komunikasi? Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Baris pertama. Di sini ada King of Pentacles, Ace of Swords, dan Eight of Swords. Oke, baris kedua alasannya dia. Di sini ada Four of Swords, The Strength, dan King of Swords. Ini tentang komunikasi. Bottom of the deck, Hangman. Beberapa tentang long distance relation, social distancing, physical distancing, hubungannya digantung. Jadi ini masa jeda. Putus enggak, menjalin hubungan juga enggak. Hubungannya enggak jelas, digantung. Oke, Hangman. Beberapa karena ada jarak, beberapa tentang komunikasi yang sudah berjarak, ya, separation, cukup jauh. Yang kencang earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgos. Leo di sini, Libra, Gemini, Aquarius. Kita mulai dengan apakah dia akan mulai komunikasi duluan? Jawabannya di sini yes. Ada King of Pentacles. So King of Pentacles, dia gunakan strategi cara dia untuk bisa komunikasi. Perlahan-lahan, slow but sure.
di sini. Dan dia sangat memikirkan resikonya, apakah resikonya ketika dia mulai speak up akan ditolak atau diterima, itu dia akan pikirkan secara matang di sini. King of Pentacles, dia tidak banyak bicara, tapi dia berpikir tentang strategi dengan trik-trik yang bisa dia lakukan untuk mencapai keberhasilan, terutama tentang keinginan dia untuk komunikasi. So dia akan mulai komunikasi di sini. Beberapa memang merasa perlu untuk memulihkan komunikasi karena ada komitmen di antara kalian. Dan dia masih memegang tentang komitmennya dengan kamu. Di sini dia akan bicara speak up dengan jujur. Ya, dia bicara dengan jujur. Kalau dia mulai speak up di sini, dia akan bicara tentang komitmen dia dengan kamu, dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada trik, tanpa ada kebohongan. Dan di sini ada energi dari Eight of Swords. So dia akan, kalau dia yang bersalah mengakhiri hubungan, dia akan bicara dengan jujur, mengakui kesalahannya. Dia akan bicara bagaimana dia terus overthinking tentang komitmen kalian dengan sejujurnya, tanpa ada satupun yang tersisa untuk ditutup-tutupi. Tidak ada, semuanya speak up dengan jujur di sini. Tujuan dia adalah untuk mempertahankan komitmen, berusaha meyakinkan kamu agar kembali percaya dengan dia yang sudah mencederai hubungan komitmen kalian. Mungkin dia pernah menipu kamu, mengakhiri hubungan di sini. Tapi dia akan melakukannya dengan sangat berkomitmen untuk meyakinkan kamu sampai berhasil di sini. Ya, ini dia merasa perlu menggunakan kejujuran agar kamu tahu semuanya, semua hal, termasuk bagaimana betapa dia menderita ketika tidak ada komunikasi lagi di antara kalian, betapa dia putus asa karena dia tidak mau melepaskan komitmen dia dengan kamu. Di sini sudah ada jeda, sudah ada jarak. Ya, beberapa karena physical distancing, long distance relation, social distancing membuat semakin jauh jarak, untuk komunikasi pun tidak ada di sini. So, dia akan speak up di sini. Dia akan mulai bicara. Dia akan menelpon kamu. Dia akan terus mengingatkan betapa dia berkomitmen dengan hubungan kalian. Beberapa tentang permohonan maaf di sini, karena dia bicara dengan jujur. Betapa dia tersiksa ketika tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. Mungkin dia yang mengakhiri hubungan, so dia merasa perlu untuk kembali memperjuangkan hubungan komitmen kalian, terutama untuk mulai speak up di sini. Ini mungkin dia WhatsApp atau dia mulai dengan media sosial. Mungkin kalau kamu blokir dia di sini, dia akan terus mencoba sampai berhasil. Karena King of Pentacles, dia tidak mengenal kata menyerah di sini. Dia akan terus-menerus berusaha sampai berhasil untuk bisa mendapatkan attention kamu di sini, bisa mendapatkan waktu di mana dia bisa bicara dengan lantang, dengan jujur di sini. Ya, beberapa tentang permohonan maaf di sini. Alasan dia kenapa dia mau mulai duluan untuk berkomunikasi, mungkin menelpon kamu atau memberi pesan singkat. Di sini beberapa tentang komitmen. Beberapa dia merasa di sini mungkin dia pernah mencoba untuk
speak up di media sosial tapi kamu abaikan dia, kamu cuekin dia. Itu beberapa lagi memang karena ada rasa khawatir, karena kamu sudah mulai cuek dengan dia, kayak dia nggak terima dicuekin gitu. Di sini ada the strength, so dia berusaha untuk menaklukkan kamu kembali, terutama meyakinkan untuk memulihkan komitmen kalian. Di sini ada Leo, energinya cukup mendominasi, major arcana, dan di sini ada King of Swords, so dia akan speak up. Beberapa cukup memaksa kamu untuk mau bicara. Kalau dia speak up, kamu diam, dia akan paksakan kamu untuk bicara. Ya, jadi kayak neror. Kayak maksa untuk kamu harus mau bicara. Di sini kayak gimana ya? Kayak dia akan membuat situasi di mana pada akhirnya kamu yang tadinya diam di sini mau bicara. Dan saya ngelihat di sini mungkin nanti saat bicara ini kalian bertengkar. Dia akan biarkan kamu melepaskan semua rasa jengkel, rasa sakit, rasa kecewa, sakit hati kamu di sini. Dia akan biarkan kamu bicara. Karena dia merasa perlu untuk membiarkan kamu bicara agar kamu bisa keluar dari perangkap atau jebakan dari rasa sakit kamu, rasa kecewa kamu, rasa ditipu kamu di sini. Karena dia sudah mengakhiri hubungan. Seperti mengakhiri hubungan di sini kan ada separation di antara kalian. Ya. So, ini dia akan bicara, speak up. Sepertinya dia akan datang di sini. Dia lebih kepada jumping the gun, speak up di sini. Mungkin dengan kalau dia lewat WhatsApp atau telepon kamu, kayaknya kamu nggak peduli. Makanya dia datang di sini. Dia datang. Dia bicara. Ini kayaknya face to face. Karena dia memaksakan untuk bicara di sini. So, alasannya dia karena dia merasa perlu untuk menaklukkan kamu kembali. Karena dia bertahan dengan komitmen dia. Walau dia bersalah, dia akan tetap bertahan untuk komitmen kalian. Kayak dia menolak untuk melepaskan kamu, walau di sini kamu sudah mulai mengabaikan dia, dan ini kamu punya tekad yang bulat untuk mengakhiri hubungan komitmen kalian. Hanya dia tidak mau. So, dia akan berjuang untuk mempertahankan komitmen kalian. Dari pihak dia yang mulai untuk komunikasi di sini, speak up di sini. Ya, so ya, dia akan mulai duluan karena ada dorongan tentang mempertahankan komitmen di antara kalian. Terutama dengan Leo. Kayak dia nggak terima kamu cuekin dia. Nggak terima. Walau memang ini kesalahan dari pihak dia, tapi dia nggak terima kamu cuekin dia. Kita lihat dari kerang putih. Ya, cukup drama. Ya, tapi dia nggak terima. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum, ditunggu like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih. Oke, yang pilih kerang putih, please clarify. Oke, please clarify sekali lagi untuk kerang putih. Oke. My dear angels, please clarify, apakah ada komunikasi untuk yang pilih kerang putih.
Please clarify, please clarify. Ini untuk yang sudah tidak ada lagi komunikasi. Thank you, my darling, my dear angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Baris pertama ada speak up atau tidak? Oke. Oh. Energi Leo, kamu bisa dealing dengan Leo. Alasannya kenapa dia speak up, di sini ada the wheel, hangman. Oke. King of Pentacles. Bottom of the deck. Seven of Cups, tentang banyak pilihan. Bisa tentang pilihan orang lain selain kamu. Bisa tentang bagaimana dia menghabiskan waktu. Dia punya banyak pilihan untuk menghabiskan waktu. Bisa dengan bekerja di sini. Ya, banyak hal yang bisa dia pilih untuk menghabiskan waktunya dalam hidupnya. Tapi dia belum memilih. Beberapa tentang banyak pilihan. Ya, mungkin dia punya banyak pilihan di sini. So, yang kencang Leo, Capricorn, Taurus, and Virgos, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Leo. Di sini ada Taurus. So, ini dia. Dia banyak pilihan, tapi dia memilih bersama dengan kamu. Di sini ada equal couples, pasangan yang setara, sepadan, seimbang, dan stabil. Sangat equal. Kalian mulai hubungan dari titik nol. Di sini dia nggak lupa, dia nggak pernah lupa. Awal hubungan kalian mulai dari titik nol, bersama membangun kebahagiaan dan merasa setara, seimbang, dan stabil. Itu dia nggak lupa sama sekali. Makanya dia nggak milih yang lain, dia tetap memilih hubungan kalian. Tidak menarik yang lain. Lebih menarik hubungan kamu dengan dia. Di sini, see? Energi Leo, the Sun. Dia nggak lupa tentang semangat hubungan di awal. Kalian bangun hubungan ini, hubungan kalian dengan semangat, spirit yang cukup menggebu-gebu, dengan cinta, dengan hubungan yang stabil di sini. Beberapa sudah ada anak di antara kalian, tapi kamulah semangat dalam hidupnya. Matahari, ya, di pagi hari untuk dia, sinar mentari yang menyinari kehidupan dia. Dia begitu bersemangat untuk melalui kehidupan dia bersama dengan kamu. Tujuan kebahagiaan awal yang kalian bangun di sini masih sangat teringat oleh dia. Ya, kalian pasangan yang equal di sini. Dan ini ada penantian panjang, tidak sebentar. Mungkin ini lama banget udah nggak komunikasi. Udah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun di sini. So, ada komunikasi yang dia mulai. Ini biar kamu tahu dia nggak milih. Pilihan lain dia nggak milih. Dia masih stuck dengan kamu, dia nunggu di sini. Hanya saja dia perlu melihat kejelasan apakah kamu sudah punya pengganti dia atau belum. Kenapa begitu lama dia tidak mulai komunikasi atau speak up dengan kamu, memberi pesan di telepon, media sosial, WhatsApp di sini? Karena dia perlu melihat kejelasan bahwa kamu belum punya pengganti dia. Di sini beberapa dia tunggu kamu putus atau mengakhiri hubungan kamu dengan yang lain. Dan ini lama sekali. Dia tunggu kamu memutuskan, mungkin kamu yang punya banyak pilihan. Dia menunggu kamu memutuskan apakah kamu memilih dia atau yang lain. Di sini dia melihat kejelasan. Kalau dia lihat kamu single,
kamu sendiri, tidak ada yang lain, maka dia akan speak up di sini. Terlihat jelas dia sangat bersemangat untuk jumping the gun, reach out and speak up. Energi Leo cukup mendominasi di sini tentang do something action. Ya, ini terlihat jelas. Oke, so dia tunggu kamu untuk keputusan kamu melepaskan hubungan kamu yang lain dan kemudian kamu single, dan dia mulai speak up di sini. Sepanjang kamu belum memutuskan dengan siapa kamu berkomitmen, sepanjang itulah dia menunggu kamu. Di sini kayaknya dia tahu banget tentang kamu. Jelas banget dia tahu tentang kamu. Ya, so dia tunggu kamu jadi single. Apa bahasanya? Kutunggu jandamu. Kutunggu dudamu. Nah, kayak gitu. Atau kutunggu singlemu di sini. Ya. Dia akan speak up ketika dia tahu kamu sudah single. So, kita lihat alasan dia di sini ada destiny. Dia menunggu takdir. Dia menunggu, dia percaya kalian ditakdirkan untuk bersama karena kalian di sini adalah pasangan yang equal. Dia tunggu. Dan memang ini ada separation, beberapa tentang long distance relation, physical distancing, social distancing di sini. Hubungan yang sudah berjarak dengan komunikasi yang terputus total. Tapi ada komitmen di sini. Dia sangat merasa nyaman dengan kamu. So ini dia akan mulai. Ya, dia mulai perlahan-lahan. King of Pentacles, dia tidak banyak aksi, reaksi, tricky atau manipulation, intrigue. Dia akan mulai perlahan-lahan. Ketika dia sudah yakin bahwa kalau dia mulai, dia nggak akan ditolak, dia nggak akan dicuekin. Dan ini yang dia tawarkan adalah komitmen. So, ini dia menunggu kayak aksi dan reaksi. Ketika kamu beraksi tentang melepaskan diri dari hubungan kamu dengan orang lain, di saat itulah dia muncul di sini. Di saat itulah dia muncul. Dan ini dia setia menunggu. Ini dia setia menunggu kamu. Kalau kamu yang gak ada hubungan sama siapapun, tapi kamu lockdown dia, ini dia nunggu sampai kamu buka lockdown kamu. Kalau kamu blokir dia nunggu sampai kamu benar-benar buka blokiran kamu. Atau kamu kasih sinyal bahwa kamu masih mau kasih dia kesempatan. Karena King of Pentacles itu nggak rela untuk ditolak di sini. Dia gunakan intriknya dan dia melihat resiko diterima, resiko ditolak. Ini dia menilai resikonya. Kalau ditolak, dia lebih baik menunggu. Kalau diterima, so dia akan jumping the gun. Reach out and speak up di sini. Terlihat jelas tentang dia merasa kamu sangat equal dengan dia. Dan dia berharap takdir menyatukan kalian, dan di sini ada destiny. So, ini hanya tentang jarak ya, waktu. Tentang jarak, beberapa tentang social distancing. Mungkin setelah selesai social distancing, physical distancing, ada pertemuan di antara kalian. Dan dia akan speak up di sini, walau perlahan-lahan. King of Pentacles nggak gegabah, dia pelan-pelan, tapi dia nggak menyerah. Ya, dia bicara perlahan-lahan. So, dia tunggu waktu yang tepat sepertinya di sini. Waktu yang tepat, apalagi saat dia melihat kamu benar-benar sudah single dan memang bisa bersama dengan dia tanpa ada masalah jarak di sini. Beberapa tentang
separation karena jarak. Oke? So ini ada komunikasi, tapi sinyal itu mulai dari kamu. Sepanjang kamu lockdown, sepanjang kamu belum menentukan pilihan, dia nggak akan speak up di sini, nggak akan nelpon kamu. Dan ini dia tahu persis aktivitas kamu semuanya. Apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu bersama, kamu naksir siapa, kamu lagi dengan siapa, ini dia tahu persis kamu lagi ngapain aja. So dia akan speak up kalau kamunya kasih sinyal atau menegaskan pilihan. Ya. Karena nggak terima resiko ditolak. Kita lihat dari retros untuk kamu. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Oke. Yang belum, ditunggu like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. For retros, untuk yang pilih retros, please clarify. Untuk yang pilih retros, apakah ada komunikasi? Please clarify. Sekali lagi, ini yang pilih retros. Oke. My dear angels, please clarify, please clarify. Untuk yang pilih retros. Dan ini untuk yang tidak ada lagi komunikasi. Apakah ada komunikasi? Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. Four of Pentacles. The Wheel, Energy, Destiny, Divine Timing. Eight of Pentacles. Oke, energi Earth Sign, Capricorn, Taurus, and Virgos, terutama Taurus. Alasan dia. Oke. Seven of Swords. Energi The Temperance, Sagittarius. Earth Sign, Three of Pentacles. Yang kencang energi Taurus, Sagittarius, ya. Capricorn, Taurus, and Virgos, terutama Taurus dan Sagittarius. Bottom of the deck. Berbeda keyakinan. Berbeda hal yang mendasar. Beberapa tentang mindset, pola pikir. Beberapa tentang perbedaan aliran. Banyak hal-hal mendasar yang menjadi perbedaan di antara kalian. Dengan perbedaan itu dia merasa tidak percaya diri untuk menjalani hubungan dengan kamu. Terasa dia kayak ngerasa kurang. Dia ngelihat kekurangannya, jadinya dia nggak percaya diri, nggak pede, lonely di sini. Dia ngerasa serba salah, selalu salah dengan apa yang dia lakukan di hadapan kamu. Ya, ini dia. Kayak nggak disupport. Tidak disupport. Dan dia ngelihat kekurangan dia. Kayaknya salah, semua serba salah di sini. Beberapa tentang perbedaan karir ya. Mungkin dia karirnya tidak sehebat kamu. Di sini ada dasar yang menjadi jurang pemisah di antara kalian. Kamu menolak dia. Kamu nolak dia mungkin karena beda keyakinan. Ini yang dia ingat, teringat jelas, terekam jelas. Mungkin gak dapat restu dari orang tua ya. Atau mungkin karena dia belum punya penghasilan tetap. Penghasilannya belum stabil
yang bisa menunjang hubungan kalian. Bentar ya, saya benerin kursi saya. Oke, so ini dia. Kamu menolak dia. Di sini ada destiny. Pasrah pada takdir. Karena gini, ini yang ada di pikiran dia ya. Kayak kamu ngerasa gini, ya udah kita beda, ngapain lagi berjuang, apapun kita tetap beda. Ini dia. Dan penolakan kamu buat dia tidak percaya diri, buat dia jadi meragukan kualitas dirinya, buat dia cukup pesimis menghadapi hidupnya, karena dia berharap takdir menyatukan kalian. Yang dia lakukan selama kalian masa jeda ini adalah bekerja sambil menyesali. Di sini ada rasa tidak percaya diri, menyesali dirinya. Kenapa kita berbeda? Kenapa saya berbeda? Makanya dia menolak saya. Itu selalu saat dia bekerja. Dan memang ini dia punya penghasilan tidak sehebat kamu atau tidak sebesar kamu. Ada karir yang mungkin masalah finansial ya. Di sini jarak. Dan dia selalu menyalahkan dirinya. Ini karena ciri-ciri tidak percaya diri ya. Jadi kayak ngerasa menyalahkan latar belakang keluarganya, latar belakang dirinya. Kenapa dia tidak bisa punya penghasilan tetap atau penghasilan atau karir yang cukup kuat menjamin hubungan kalian, atau mungkin karena ada perbedaan keyakinan sehingga dia ngerasa kenapa sih bisa beda gitu. Jadi dia kayak nyalahin dirinya sendiri, menyalahkan situasi, kondisi, latar belakang keluarga atau masalah finansial. Karena dia sangat berharap kamu tidak menolak dia di sini. Ya, so komunikasi belum, tidak ada komunikasi. Dia gak pede untuk komunikasi dengan kamu setelah kamu menolak dia. Dia gak pede, gak percaya diri, karena dia tahu kamu tetap pasti menolak dia. Kenapa? Karena dia tahu dia belum sukses, dia belum bisa menjamin kehidupan kamu di sini. Beberapa karena dia tahu kalian berbeda keyakinan. Kerja keras sekuat tenaga apapun tidak akan pernah menyatukan atau membawa takdir kamu dengan dia di sini. So ini perbedaan memisahkan kalian, dan dia nggak percaya diri atau nggak berani untuk komunikasi dengan kamu. Apalagi setelah kamu tolak dia, nggak berani. So dia nggak akan mulai komunikasi di sini. Ya, alasan dia di sini menurut dia kamu tidak akan memilih dia. Ada banyak cara kamu untuk melepaskan diri dari dia dengan alasan berbeda keyakinan sehingga kamu menolak dia. Itu dia cukup punya kesadaran tentang bagaimana kamu menggunakan tricky manipulation, intrik, dan menurut dia kamu menipu dia di sini. Kamu gunakan berbagai cara untuk menolak dia, untuk tidak berkomitmen dengan dia, terutama tentang perbedaan keyakinan di sini. Itu dia punya kesadaran, dia tahu itu, ya. Dan ini energi dari The Temperance tentang pendewasaan diri, beberapa tentang spiritual connection. Dia berusaha untuk seimbangkan dirinya, terutama tentang rasa tidak percaya dirinya dengan kamu karena kamu menolak dia. Tapi di sini dia berharap untuk bertemu. Jadi kayak gini dia prinsipnya ya. Kalau dia sudah sukses, dia akan memberanikan diri untuk bertemu dengan kamu. Dia menunggu untuk bisa seimbangkan finansial dia di sini.
dan bertemu dengan kamu. Jadi kayak gini, kalau takdir menyatukan kalian, apapun alasan kamu untuk menolak dia, mau dengan triki-triki di sini, tipu muslihat apapun, kalian tetap akan bersama. Di sini ada spiritual connection. So, dia kayak lebih pasrah, menyerah pada takdir, menunggu takdir yang mempertemukan kalian. Dan sepanjang itulah dia berusaha untuk memperbaiki koin-koinnya di sini. Jadi ini pribadi yang pasif ya. Jadi dia sulit move on juga di sini. Orangnya cukup introvert. Jadi kalau dia udah ketemu satu, dia akan fokus kepada satu gitu. Kalau dia udah ketemu, dia ngerasa dia cinta dengan kamu, dia fokusnya ke kamu. Tapi ternyata di sini ada perbedaan. Ya. Dan saya ngelihat di sini kayak dia berdoa aja di sini tentang bagaimana dia berharap takdir yang akan menyatukan kalian, bukan dengan dia bekerja keras, terutama untuk speak up di sini. So kalau kamu tanya dia mulai komunikasi, jawabannya tidak. Dia tidak mulai duluan. Tapi dia berharap takdir menyatukan kalian. Dia merasa kamu membohongi dia, dia ngerasa kamu beri dia harapan palsu di sini. Tapi dia tetap menunggu kamu, terutama untuk bertemu dengan kamu. Dan saat kamu menolak dia di sini, dia menjadi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri di sini. So ini dia, tidak ada komunikasi, dia tidak akan mulai. Ya. Dia tidak akan mulai duluan. Karena dia tahu seberapa kuat dia berjuang pun kamu tetap akan menolak dia. Beberapa alasan karena perbedaan. Tapi di sini takdir mempertemukan kalian, dan ini yang dia tunggu. Takdir mempertemukan kalian. Oke. So yang pilih retros, belum ada komunikasi. Dia tidak mulai duluan dari pihak dia ya. Butuh keberanian, butuh percaya diri untuk bisa meyakinkan kamu. Tapi dia tidak mulai duluan. So itu dari saya. Ini mungkin tidak resonate untuk semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.